Halo Budum, selamat datang di recap MPL Philippine Playoff. Dan ini cuma grand final aja yang gua recap. Kenapa? Karena rata-rata udah gua breakdown banyak kan sebelum-sebelumnya. Dan memang cuma grand final kayaknya yang gua nggak record karena gua ada pekerjaan pada hari itu sampai dengan hari Senin kemarin dan baru bisa record di hari yang Selasa ini. Sehingga langsung aja deh kita bakal membahas recap apa yang terjadi di MPL Philippine Grand Final hingga pada akhirnya AP Brand yang menjadi juaranya. Walaupun ya kedua tim ini, AP Brand dan juga Blacklist International, yang akan mewakili Filipina di ajang M5 World Championship. Dan seperti biasa juga udah ready buat gambar-gambarnya. Tapi gua untuk recap MPL Philippine Playoff kali ini bakal start dari hal yang paling dasar, yaitu adalah draft picknya terlebih dahulu. Jadi per game gue bakal ngomongin draft picknya dulu, draft index, baru nanti kita akan menuju ke ya recap gamenya gitu loh. Apa sih yang kira-kira bisa kita implementasikan ke rank games. Terutama kalau kita ngelihat draft pick dari Blacklist International yang dimana last pick mereka Digi. Last pick Digi ini memperkuat team fight untuk Blacklist International. Artinya apa? Artinya mereka tuh kalau team fight berlima bakal kuat banget. Draft dengan Terisla, Iritel, Valentina, Martis, yang dimana ini draftnya rata-rata one game moment. Kalau misalkan udah ultimate, mereka kayaknya rata-rata nggak bakal bisa ngelakuin prolong team fight atau team fight jangka panjang. Sementara sangat berbalik dengan AP Brand, yang dimana mereka tidak membawa hero healer, tapi mereka membawa 3 hero yang bisa di-build ke arah tank. Arlot, Dairot, terus ada Edit juga. Dan untuk memperlama team fightnya mereka hanya mengandalkan Faramis, bukan mengandalkan Digi. Jadi di sini Valentinanya sebenarnya lebih diunggulkan. Yue serta Blacklist dapat poin plus karena ya Yue-nya bisa ambil ulti Faramis, tapi mereka tidak melupakan bahwa mereka juga punya anti CC. Dan mereka juga membawa marksman yang sangat-sangat stabil lah bahasa gampangnya, yaitu adalah Brody. Tapi gue mau highlight satu hal yang penting dari AP Brand, yaitu adalah ban mereka. AP Brand melakukan ban terhadap 3 hero yang sedang marak-maraknya ada di semua region MPL. Baxia, Akai, Fredrin, dan 2 hero utility, yaitu adalah Angela dan juga Matilda, karena emang Diginya tuh last pick. Dan yang paling menarik dari Blacklist International adalah karena bukan V-Wise lagi yang main, melainkan adanya Sensui sebagai jungler dan juga Rene J sebagai roamer, sehingga membuat karakter dari Blacklist ini jadi lebih kaya menurut gua. Jadi nggak harus ngeban hero kayak Estes, nggak harus ngeban hero yang healer-healer. Mungkin hero healer ya kayak gini di bandnya di 2 akhir gitu loh, karena nggak terlalu prioritas. Kebetulan Rene J awalnya aja dia XP laner dan dia pindah ke roamer, sehingga itu yang mungkin membuat perbedaan dari segi hero pool antara Oh My Venus dan juga adanya Rene J. Sementara untuk draft indexnya teman-teman bisa lihat sendiri, gue zoom in dulu. Untuk draft indexnya sebenarnya emang Blacklist secara mungkin team fight late gamenya mereka lebih kuat secara poin, bahkan team fightnya ada di angka 8, late gamenya ada di angka 7,2. Tapi tidak melupakan bagaimana esensi dari AP Brand yang membawakan Faramis di early game, sehingga early to mid-nya, walaupun gue merasa early to mid-nya ini Blacklist lebih kuat ya secara angka dari draft index ini, tapi dengan draft yang tadi dimunculkan oleh teman-teman dari AP Brand dan melihat draft dari Blacklist yang dimana kalau komponen sebelah kanan ini manfaatin banget one game moment, dan di level 4 yang paling bisa bikin action adalah paling Valentina sama Terisla dan Martis bertiga. Sementara AP Brand kalau misalkan mereka level 4-nya secara bersamaan, ini akan menimbulkan efek yang lebih positif karena AP Brand untuk early game-nya, karena mereka punya Dairot dan Terisla udah pasti bakal bocor di sana secara damage dan juga physical defense-nya. Burst damage-nya juga tinggian AP Brand. Dan kalau begitu kita bakal mulai masuk ke recap game yang pertama, yaitu adalah screening. Dan ini buat roamer sih tugasnya. Jadi buat roamer silakan notes ini ya. Gue bakal mulai semenjak menit yang ke-8.40, karena di menit ini adalah menit yang sangat krusial dari gerakannya AP Brand dan sangat mencolok sekali bahwa mereka setelah memenangkan 3 turtle fight, memenangkan early game, bahasa gampangnya, dengan item seadanya, ini membuat mungkin AP Brand jauh lebih diunggulkan karena mereka mendapatkan 3 turtle di waktu 8 menit sebelumnya gitu loh, di menit 2, menit 4, dan mungkin menit yang ke-6. Di sini yang dilakukan oleh Ogwen adalah melakukan screening terhadap Rene J. Dia tahu nih kalau draftnya Blacklist itu adalah draft yang tidak begitu kuat ketika terpisahkan. Sehingga tugas dari Ogwen atau tujuan dari Ogwen di sini adalah memakan semua bom yang ada, ya kan, salah satunya di sini, dan juga memperhatikan bahwa Rene J itu harus jauh dari Iritel dan teman-teman lainnya. Jadi dia ke bottom lane jauh, dia ke top lane juga agak-agak sedikit jauh,
Sehingga inilah yang membuat sebenarnya kalau kita lihat dari sisi Rene J-nya, dia jadi useless gitu loh. Bukan useful ya, tapi useless. Kenapa gue bilang useless? Karena Digi kebetulan hero yang babysit. Dan ini mungkin mindset yang sempat pengen gue obrolin gitu loh. Kalau misalkan hero kayak Bruno, kayak Iritel, kalau misalkan mereka udah menang early gamenya, malah kalau bisa jangan ditinggal. Karena biasanya ketika Iritel atau Bruno udah menangin early game, roamernya tuh udah mulai bantu-bantu ke jungler. Padahal kalau misalkan secara kasat mata, kalau misalkan si roamer support terutama ini ternyata terus nempelin Bruno dan juga Iritel, mereka akan semakin snowballing, pressure-nya juga semakin on, dan si gold laner kalian itu nggak bisa di-solo kill atau bahkan sampai di ganking. Tapi di sini Rene J bener-bener makan, mungkin gue bilangnya bait kali yang dilakukan sama Ogwen, karena Ogwen bener-bener nge-screening biar Rene J-nya jauh dari gold lanernya Oheb gitu loh. Di top lane sementara ketika Ohebnya show, langsung ada flicker dari Super Marco dan ada solo kill. Ini dia yang membedakan bagaimana ketika salah satu roamer ngerti yang job desk-nya, ya kan, kayak misalkan si Ogwen ngerti nih kalau seandainya dia harus misahin Rene J. Kalau misalkan Rene J-nya ke atas, dia harus ikutin ke atas terus. Sehingga gold laner dari Blacklist International itu nggak mendapatkan kebebasan sama sekali, karena yang seharusnya dia di cover ternyata dia nggak di cover. Ketika team fightnya seperti ini 4 melawan 5, sudah bisa dipastikan AP Brand unggul gitu loh. Karena mau dari sisi manapun AP Brand untuk team fight jangka panjangnya mereka lebih kuat. Sementara Blacklist mereka harus team fight secara berlima. Angkanya tuh harus benar-benar angka yang solid. Sehingga di sini ya teman-teman dari Blacklist susah gitu loh untuk melakukan kontes terhadap Lord. Udah pasti AP brandnya mengengage-nya ke hero, ya kan, makanin satu-satu, main front to back. Alhasil di sini ya dapat korban lagi dan Lordnya jadi bebas buat teman-teman dari AP brand di game yang pertama. Gamenya juga lumayan cepat teman-teman, karena emang snowballing yang tercipta atas Oheb 1 kill ternyata harus dipatahkan, dan snowballingnya dipegang sama Super Marco. Kita lanjut ke draft pick untuk game yang kedua. Jadi di game yang kedua kali ini sebenarnya agak sedikit berbeda nih. AP Brand membawakan Matilda Varamis, dan mereka juga membawakan Poveus pasca adanya Nolan, Valentina, dan juga adanya Brody. Jadi 3 hero udah punya dash, ya kan. Dan ya walaupun Brody mungkin dash yang minim, tapi di sini deny terhadap dash effect itu udah di handle sama Poveus. Mereka juga melakukan ban terhadap Uranus, mereka melakukan ban terhadap Esmeralda. Ini mana untuk Edward, dia kan last picknya baru tuh Terisla di fase pick, adjusted pick gue bilangnya ya. Karena prioritas pick mereka tuh Nolan, dan kita tahu sendiri Nolan damage-nya burst banget. Sehingga Matilda ada di sana dengan tujuan untuk memulihkan HP yang nanti akan terkena efek dari fracture atau passive rift-nya si Nolan. Kebetulan di sini juga ada Varamis. Jadi emang durability yang ditunjukkan oleh AP Brand ketika mereka melepaskan Nolan itu ditukar dengan hero-hero yang anti burst. Kita tahu di sana ada Valfor, ada Flask of the Oasis, Varamis juga punya Netherrealm ultimate-nya. Jadi memperlama team fight dan ngedeny yang namanya burst damage. Nolan di sini tidak bisa melakukan takedown terhadap XP lane. Ganking ke arah XP lane juga bakal sulit karena Poveus akan mendeny hal tersebut dengan adanya Demonic Force ultimate yang dia miliki. Jadi dia bakal nambahin shield absorb terus-terusan. Semua damage yang diberikan oleh Nolan jadinya seakan percuma. Tapi yang menurut gue menarik perhatian dari Daki dan juga Coach Friend adalah mereka tidak melupakan esensi dari mini CC-nya. Matilda sekarang nabrak udah bisa ngasih efek knockback. Knockbacknya juga kan agak sedikit ngegeser, dan juga hal tersebut yang mungkin akan menimbulkan pasif agar ultimate dari Poveus bisa aktif. Varamis Shadow Stampede-nya dia juga bisa mengaktifkan dash secara nggak langsung. Martis Kong serang skill 2-nya Mortal Coil juga bisa menimbulkan efek agar ultimate dari Poveus bisa aktif. Sementara 4, 5 bahkan 5-5-nya hero dari Blacklist semuanya punya efek dash. Sehingga kalau kita lihat dari draft index, sustainability dari AP Brand ini poinnya tinggi banget, dan secara team fight mereka juga lebih solid. Hanya saja mereka minim akan burst damage karena memang mereka hanya mengandalkan clean sebagai penimbul burst damage-nya. Tapi untuk late game-nya AP Brand lebih sangat-sangat diunggulkan karena ada Matilda dan juga ada Varamis. Tapi memang isolation point mereka sangat-sangat minim, karena kalau dibandingkan Matilda, Varamis versus Kaja, isolation point-nya atau ganking point-nya itu jauh lebih tinggi Kaja. Kebetulan Kaja di sini roamer, jadi sangat masuk akal sekali dengan angka isolation yang lebih tinggi untuk Blacklist. Ya mereka pengen main pick off gitu loh. Dan
kita masuk ke gamenya. Kalau tadi game yang pertama, gue itu fokusnya ke arah roamer. Sekarang kita fokus ke arah kombinasinya nih atas sebuah tim, yaitu adalah komponen terpentingnya XP laner dan juga roamer yang mungkin bisa bekerja sama untuk ngezoning out jungler musuh. Diawali dari menit 152 sebelum setup turtle yang pertama. Kebetulan AP Brand ini kan tim yang benar-benar benar-benar konkret dan komplit banget untuk setup di arah turtle. Flaptizi ini benar-benar kayak jadi anchornya, jangkar dari setup team fight AP Brand. Di sini poin terpentingnya. Kalau teman-teman lihat atau notice dari formasinya Blacklist, sebenarnya Blacklist itu lebih diunggulkan karena mereka yang malah melakukan isolation terhadap dua pemain dari AP Brand. KLTZ dan juga Flaptizi ini kalau misalkan di all in dan emang semua source-nya ready dan kebetulan rata-rata udah mendapatkan ultimate-nya, sudah bisa dipastikan Blacklist unggul di sini. Ogwen membutuhkan waktu untuk clear wave terlebih dahulu sampai dia mendapatkan level yang keempatnya. Dan Sensui dia udah level 5 duluan. Sementara setelah ternotis, ya kan, nah Sensuinya ketahuan level 5, dia langsung kena zone out sama Flaptizi. Dan targeting dari Flaptizi ini benar-benar selalu menunggu Sensuinya hadir. Dan dia emang dari awal targetnya menuju ke arah Nolan, karena dia tahu Nolan ini pasti bakal ngedash terus. Lihat tuh, dia bener-bener mau ngezoning Nolannya. Baru Flaptizi balik lagi ke teamfight turtle tadi. Tapi kalau teman-teman beli sadar lagi, Yue ternyata lumayan buru-buru loh untuk ambil ultimate-nya. Dia ambil ultimate-nya Martis di sini. Nah, jadi dia nggak bakal punya lagi ultimate-nya Faramis dan teamfight-nya jadi one sided. Udah Mas Sensui-nya kena zoning out, view-nya flicker pakai ultimate, sehingga membuat KLTZ malah mendapatkan turtle dan juga double kill. Jadi untung banget lah buat KLTZ. Dan walaupun kalah level, di sini AP Brand untung banget dia dapetin 3 kill dan juga 1 turtle. Inilah dia kombinasi kalau seandainya XP laner sama roamer tuh bener-bener dapetin momentum untuk ngelakuin setup gitu. Terutama walaupun mereka telat jalan, tapi kalau mereka teamfight-nya bener-bener tahu ya kan, kuncinya apa, targetnya siapa, itu mereka udah pasti bakal ngepress ya target-targetnya itu aja gitu. Kayak di sini jungler targetnya udah Sensui yang di zoning out. Udah dapetin double kill dari situ. Selanjutnya untuk game yang ketiga, kebetulan di sini Blacklist membawakan Ixia dan juga yang paling menarik adalah mereka membawakan Kaja jungler. Jadi Kajanya ini emang untuk menambahkan point isolation. Nah, teman-teman kalau lihat di sini point isolationnya juga sangat-sangat tinggi karena Kaja pick tadi. Dan mereka membawakan Matilda Ixia. Kebetulan Matilda Ixianya ini sangat-sangat meresahkan karena dipandu juga dengan opener dari Terisla, penalty zone yang kita tahu sendiri sangat menjengkelkan, dan Faramis yang bisa memperlama teamfight dari Blacklist International itu sendiri. Ditambah kalau kita melihat dari bandnya AP Brand ya kan, ini menuju kepada lagi dan lagi 3 jungler, 2 adjusted band. Tapi mereka masih memprioritaskan edit. Sepertinya kalau kita berbicara AP Brand ya, kayaknya mereka selalu menukarkan Matilda Faramis ini dengan hero-hero yang memang teamfightnya tuh jangka panjang, kayak Edith, Lilia, lalu ada X-Borg juga. Kebetulan mereka tuh jadi kayak ngadu durability versus durability. Jatuhnya durability yang dibawakan AP Brand itu berdasarkan status dan juga item. Sementara kalau Blacklist International mereka membawakan durability itu via hero-nya. Kebetulan Matilda hero durability iya, tapi kalau misalkan dia source skillnya ready semua dan favornya udah aktif, fotonya juga udah ready. Faramis adalah hero durability, tapi kalau punya ultimate. Berbeda dengan beberapa hero AP Brand, sama seperti di game yang pertama lebih tepatnya. Karena yang gue lihat ketika mereka melepaskan Matilda Faramis, AP Brand akan merespon dengan 3 hero yang bisa di-build ke arah item tank. Itu catatan pertama gue ya teman-teman ya. Jadi AP Brand selalu melakukan pick terhadap 3 hero durability ketika berhadapan dengan Matilda dan Faramis. Jadi mereka selalu melepaskan 2 hero tersebut dan mengadu dengan durability. Lihat, poin durability-nya 8. Bahkan di atas dari Blacklist International, dan make sense karena emang 3 hero tersebut bisa build tank. Kita ke gamenya. Tidak ada player yang lebih besar dari timnya. Itu kata-kata yang pengen gua notes untuk Blacklist. Karena walaupun tanpa adanya V-Wise, gue merasa Blacklist ini bersama dengan Bonchan masih memiliki karakteristik gameplay yang sangat-sangat kuat dan luar biasa strong. Terutama di setup teamfight menuju ke arah Lord. Ketika teman-teman melihat di sini menit 17 detik 11, Blacklist unggul 5000, Lord di bawah. Teman-teman mungkin bisa lihat nih zoom in yang akan gue lakukan. Lord di bawah, tapi Blacklist malah stay di area top lane. Teman-teman ada yang tahu tujuannya apa? Benar, karena mereka bawa Kaja.
dan mereka lagi winning condition, mereka juga lagi menang gold, mereka akan mencari point kill. Mereka akan mencari hero, mereka tidak akan melakukan setup terhadap Lord. Selain akan menimbulkan resiko kalau mereka akan di-fight back oleh AP Brand, tapi dengan keadaan seperti ini, Blacklist ingin mendinai untuk push dari lane jauh yang terjadi di top lane. Sehingga siapapun yang akan hadir di top lane udah pasti bakal langsung diganyang sama Renege dan Sensui. Karena ini combo Matilda Kaja udah pasti bisa melakukan isolation terhadap satu pemain gitu loh, secara langsung. Lord 17 sampai dengan mungkin Lord up, Blacklist masih standby di arah top lane. Setup mereka ini bener-bener patient banget ya kan. Patient, sabar lah intinya. Mereka bener-bener apa ya, bahasanya tuh gak buru-buru juga, gak rushing. Lord muncul baru mereka mulai setup menuju ke arah Lordnya. Dan pelan-pelan mereka tuh bener-bener ngebiarin Lordnya, ditarik ulur Lordnya. Kebetulan Lordnya juga belum di buff ya, karena ada kabar kalau kabarnya tuh katanya Lord mau di buff nih katanya, buat hero-hero tank jadi nggak bisa tarik-tarikan kayak gini gitu loh. Kebetulan karena AP Brand ini semua base turretnya sudah hancur, ini keuntungan bagi Blacklist. Mereka hanya tinggal tarik ulur aja di area Lordnya, karena udah pasti nih di top lane terutama, top lane Blacklist slow push. Nah, di sana udah nggak perlu capek-capek tuh Blacklist buat clear wave minionnya, karena yang mereka cari adalah lagi dan lagi setup terhadap Lordnya. Mereka reset, mereka bikin AP Brand gak setup berlima, dan ketika ada yang show di top lane, baru mereka coba buat cari hero. Lihat Flap TZ di all in, ya kan? Karena Flap TZ ini jangkar dari AP Brand. Kayak yang gue bilang tadi, kata kuncinya itu ada di jangkar team fight. Lilia show di mid, ya kan? Dia udah show di mid, abis itu top lane-nya kedorong lagi, slow push lagi. Dan kali ini mulai nih all in Divine Judgment. Nah, tapi ada pergerakan dari AP Brand yang kebetulan kedinai, karena di sini juga setup yang ditimbulkan Blacklist adalah setup untuk mengengage hero lagi dan lagi. Dicuekin Lordnya. KLTZ dapat, bodoh amat, karena yang dicari sama teman-teman dari Blacklist adalah point kill, dan point kill. Lagi dan lagi ya, di menit 18 ya mau bagaimanapun yang namanya point kill juga objektif gitu loh. Nah, kebetulan di sini momennya kalau teman-teman gua pause dikit, ingatnya momen siapa? Coba gua kasih opsi. A, momen dimana mungkin One dan Akai Finn Albert ngedefense. B, momen ketika comebacknya EVOS Legends di lower bracket season 11 lawan RRQ. Atau C, momen dimana Team Flash ngedefense Bray yang ngelakuin ultimate. Karena kebetulan kalau gue lihat-lihat ini komposisinya mirip banget Team Flash pas nahan serangan dari tim RSC Singapura, yaitu adalah Bray. Karena kalau teman-teman lihat di sini Lord muncul. Dan sama seperti yang video di mungkin recap MPL Singapura kemarin, ya kan? Bahwa yang jadi masalah adalah Lordnya tidak ditumbangkan secara langsung oleh teman-teman dari tim RSC Singapura. Blacklist melakukan hal tersebut. Hasilnya apa? Setelah Lord tumbang dan wave minion masih banyak muncul dari kubu Blacklist, mereka all in, mereka engage hero, mereka makan-makanin semuanya yang ada, immortality pecah semuanya. Walaupun ada wave minion yang muncul kembali, tapi ini bukan wave super minion, karena Lordnya udah tumbang teman-teman. Dan base turret dari Blacklist masih utuh. Ini yang gue maksudkan ketika RSC Singapura, wah kenapa Lordnya dibiarin ya? Kenapa nggak dihancurin dulu? Karena super wave minion nanti pasti akan menjengkelkan dan akan terlalu besar di sana tubuh-tubuhnya. Dan alhasil endgame tercipta bagi Blacklist. Ini yang menurut gue membuat Blacklist itu tuh selalu menarik untuk dikulik. Karena dari setupnya, dari decisionnya, mereka tuh selalu ada aja gitu loh, sesuatu yang kayak gini-gini. Salah satunya adalah engage Lord dulu, walaupun point kill udah banyak, sebelum endgame. Dan itu yang mungkin harus kalian lakukan. Ketika emang kalian ada di kondisi kalian menang team fight, kalian menang angka gold, tapi ternyata musuh kalian dapetin Lord, ya udah kalian hancurin dulu Lordnya, jangan bandel mau langsung endgame. Kecuali emang timingnya pas ya. Contohnya timingnya pas tuh gimana? Misalkan musuh kalian rata, musuh kalian dapat Lord, tapi Lordnya belum muncul, wave minion kalian udah masuk semua, itu baru bisa. Selanjutnya adalah game keempat dari AP Brand versus Blacklist International. Di sini kalau teman-teman lihat muncul lagi nih draft healer dari Blacklist, tapi di
agak-agak sedikit last pick ya. Namun tidak melupakan bagaimana 3 band yang kali ini sudah mulai berubah. Jadi AP brand, kalau di first pick mereka ngebandnya Fredrin, Baxia, Akai. Tapi kalau di second pick mereka tuh ngebandnya edit malahan. Jadi mereka gak mau membiarkan editnya lepas. Tujuannya adalah berarti di first pick mereka ngeband 3 hero jungler tank ini, dan mereka berharap edit didapatkan. Sehingga mungkin kalau inget AP brand, inget band edit gitu kali ya yang mau gue sampaikan kata-katanya. Lalu kalau kita lihat dari draft yang dimunculkan sama Blacklist International, kuat banget teman-teman. Split push ketutup ya kan. Yang clear wave-nya cepet ada Cloud, dia juga escape mechanism-nya tinggi. Ada Angela juga, dia bisa urusin lane jauh. Jadi di game kali ini Blacklist, walaupun draft mereka untuk team fight, tapi tidak melupakan komponen split push. Sementara lagi dan lagi AP brand membawakan 3 hero yang bisa di build tank, Martis, Arlott, dan juga adanya Matilda. Play pick off dari AP brand ini kuat banget, dan team fight jangka panjang yang ingin mereka bawakan juga sangat-sangat menarik. Lagi-lagi Blacklist walaupun kuat dalam team fight, tapi untuk jangka panjangnya mereka sangat-sangat tidak bagus. Karena kalau misalkan kita melihat hero-hero yang kayak gini ya kan, nih Faramis, Terisla, Akai, Cloud, dan juga Angela, kira-kira siapa yang abis ultimate masih bisa team fight? Ya paling Cloud, paling Faramis, lempar-lempar skill 2. Karena ultimate adalah harga mati bagi draft dari Blacklist International. Makanya draft indexnya team fightnya bagus, tapi lihat secara burst damage-nya mereka minim eksekutor, tidak punya damage yang tinggi, sangat berbanding terbalik dan bertolak belakang dengan AP brand, yang dimana mereka isolation powernya bagus, mereka punya ganker banyak banget. Burst damage ya dengan 2 hero 3 hero udah cukup bisa ngeburst siapapun. Tapi untuk sustainability mereka tidak begitu kuat kalau dibandingkan sama Blacklist International. Tapi untuk build tank ini yang membuat mereka makin lebih kuat. Sehingga walaupun team fight-nya jadi 6,6, tapi mereka ada komposisi isolation power-nya lebih tinggi. Sehingga kita lihat nih, di team fight Turtle, sebelum Turtle yang kedua lebih tepatnya, ini adalah team fight yang menurut gue sangat-sangat menarik. Karena pemicu dari ultimate Blacklist terlalu banyak teman-teman. Ini menitan sama detikan di screen display-nya agak error, tapi gue ingin memberikan sebuah gambaran kalau ini adalah sebelum team fight Turtle yang kedua ya teman-teman ya. Jadi diawali karena ini pergantian pemain juga, Sensui yang membuka ultimate. Nah, Sensui buka ultimate, Oheb buka ultimate, Rene J buka ultimate, dan di sini View tumbang. View tumbang ya artinya nggak ada Valentina. Haji dan Edward adalah 2 pemain yang masih punya ultimate. Kebetulan tiba-tiba out of nowhere Flaptizi udah tahu dia kalah rotasi sama Edward. Edward udah rotasi dan jalan duluan ke arah top lane, bahkan udah kelihatan sama View. Yang tadi niat awalnya Flaptizi mau nge-cut wave minion, dia jalan, dia tinggalin wave minion. Pasca View tumbang, baru nih tiba-tiba ada final slash, hup, ya kan? Kebetulan Ohebnya emang balik, Rene J-nya nggak balik karena kebetulan di sini Rene J-nya keluar di momen dia kena final slash. Tuh, keluarlah ultimate dari Haji. Keluar ultimate dari Haji, berarti rata-rata dari Blacklist nggak punya ultimate. Nggak ada Blazing Duet, nggak ada Hard Guard, nggak ada Netherrealm, nggak ada Heavy Spin. Dan 25 detik sebelum Turtle, udah pasti dong AP brand bakal kontes Turtle-nya. Karena ultimate dari Flaptizi Final Slash, ya lah paling cuma 20 detik, paling cuma 18 detik dia bakal ada ultimate lagi. Dan ini kalau dibandingkan dengan ultimate dari teman-teman AP brand yang rata-rata semuanya masih ada, ya mereka lebih siap gitu loh untuk team fight di arah Turtle, team fight jangka panjang. Ini dia draft yang kuat, durability-nya tinggi, tapi resikonya juga ada, tinggi banget bahkan. Nah, lihat, AP brand semau itu untuk mempertahankan Turtle-nya, karena mereka tahu nih, kalau seandainya ini Turtle dilepaskan ke Blacklist, yang dimana Blacklist tadi udah all in dan segala macamnya, itu bakal buruk banget buat AP brand. Mereka bakal di counter setup. Lihat, ketika Haji nggak punya ultimate, nggak ada yang berani mendekati Turtle. Dan di sini posisinya Flaptizi bakal gangguin depan belakangnya. Lihat tuh, di all in, ya kan? Karena emang nggak ada ultimate Netherrealm, View-nya punya Netherrealm. Dan itu yang terpenting ya teman-teman ya. Kalau emang melawan draft yang one moment game, yang team fight-nya kuat, terutama yang kayak Akai, Faramis, Angel lagi nih, kalau bisa picu dulu ultimate-nya, ulur untuk team fight-nya, baru kalian ganyang
hero lawan kalian. Jangan ucuk-ucuk kalian datang terus tiba-tiba all in, yang ada kalian yang rugi jatuhnya. Dan tibalah kita pada game yang kelima, di mana AP Brand versus Blacklist International dengan draftnya masih melepaskan Akai tapi tidak ingin melepaskan editnya. Dan first pick mereka udah mulai berubah. Mereka first picknya menuju ke arah View Ramis dan tidak melupakan Popol Kupa jungler yang sempat mengagetkan banyak sekali pihak, terutama ketika Blacklist bertemu dengan teman-teman Onyx Philippines dan mereka menang atas Onyx Philippines dengan skor ketat 3-2 dengan Popol Kupa jungler sebagai salah satu cistrat yang mereka bawakan. Kebetulan ini ngomongin soal wave clear kuat banget dari Blacklist International. Mereka punya Popol Kupa, mereka punya Bruno, mereka juga punya Benedetta. Split push bakal ke-handle banget. Apa yang membuat AP Brand ngedeny untuk split pushnya? Ya udah pasti mereka memperkuat teamfight tapi tidak melupakan komponen isolationnya. Mereka membawakan Ruby untuk Ogwen dengan tujuan nantinya biar Popol Kupa, Benedetta, Bruno itu bakal keganggu dan Akai itu juga bisa di all in. Sehingga inilah dia draft indexnya. Teamfight late game emang Blacklist lebih kuat. Ya gimana gak kuat bawa 2 marksman gitu kan. Tapi dengan isolation power dari AP Brand dan juga sustainability dari Ruby, ini dia draft yang menjadi pembeda agar Blacklist itu tidak bisa memanfaatkan late game momennya. Karena kebetulan kalau kita lihat dari Ruby dan juga Arlott, dua-duanya combo loh. Yang satu bisa narik, yang satu bisa ngegeser. Dan dua-duanya efek CC. Efek CC Arlott bakal bebas untuk ngedash dan ngezoning marksman ini. Sehingga late game dari Blacklist menurut gua ini terpatahkan. Karena emang Arlott dan Ruby itu dua hero yang bisa langsung dive in ke belakang. Dan ini dia cuplikannya. Diawali dari menit-menit late game, menit 20 lah ya. Ini menit yang sangat-sangat krusial, sangat penting. Battle spell juga semuanya ready teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau seandainya di sini Rene J yang emang ditugaskan untuk ngelakuin screening. Karena dia kan roamer tank satu-satunya dan tidak ada badan di sana. Dan seketika kita melihat Rene J ini terpicu sama Flaptizi, karena kan dari awal kata kuncinya adalah Flaptizi sama dengan jangkar teamfight dari AP Brand. Rene J bener-bener engage ya kan, dan KLTZ juga di sini ke zone out. Ogwen dia ngelakuin conceal play bareng sama View dan juga Super Marco. Mereka mau coba untuk engage ke arah belakang, coba cari informasi. Tiba-tiba ternyata Flaptizi-nya sudah mendeteksi ada 3 pemain di sana, Sensui, Oheb dan Haji. Ini mana Edwardnya kan lagi urusin laning. Karena Benedetta tugasnya adalah split push. Di sini lihat zona belakangnya langsung diganyang abis-abisan. Hajinya tumbang. Sensui Oheb walaupun ada immortal tapi ternyata nggak bisa ngelakuin trade kill secara imbang gitu kan. Super Marco juga di sini masih bisa survive, dikejar-kejar tapi ya. Dia dikejar-kejar tuh. Dan dia sempat recall karena dia nggak mau ngehit Blade Armor. Ditambah dengan Edward yang tersisa. Nah ini dia nih. Posisi dimana lagi dan lagi teman-teman. AP Brand itu hanya mengandalkan jangkar mereka, Flaptizi. Flaptizi tumbang, tapi tukar sama 4 pemain, udah untung banget. Dan emang di sini ada yang sedikit mengejutkan karena ada efek pause. Tapi Indian AP Brand tetap menang teman-teman dengan skor 4-1. Dan yang harus gue highlight lagi adalah bagaimana cara agar Flaptizi bisa mendapatkan celah untuk bisa melakukan final slash, itu adalah Rene J-nya jauh dari Oheb dan Sensui serta Haji. Sehingga di sini ada jarak agar heavy spin itu tidak bisa langsung digunakan gitu loh. Dan rentan jarak tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Flaptizi dengan flicker dan posisi di mana Blacklist sedang berkumpul bertiga. Dan Rene J-nya juga di sini sempat terlambat untuk flicker dan juga heavy spin defensive. Alhasil teman-teman dari Blacklist kalah teamfight melawan AP Brand. XP Laner, Roamer, silahkan kalian bekerja sama untuk melakukan teamfight yang manis, teamfight yang cantik. Karena menurut gua dua role ini yang sekarang lagi benar-benar digadang paling penting untuk menimbulkan teamfight yang bagus. Dan sekian untuk recap kali ini untuk di MPL Philippines Playoff Grand Final. Karena kebetulan gua ada waktunya dan juga ada notesnya juga waktu gua nonton. Sehingga inilah yang bisa gua share ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Dadah.